warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, anggota kami ada 4. Yang pertama ada Aska Hardianti Anik dengan 3 digit NPM terakhir 049. Saya sendiri Deva Mariana Istiningrum dengan NPM 056. Safira Aulia Safitri dengan NPM 060 dan Laras Putri Hartanti dengan NPM 065. Sebelum kami menjelaskan mengenai etika profesi pegawai bank, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu definisi kode etik, apa itu definisi etika, dan apa itu definisi etika profesi. Nah, baik, yang pertama yaitu definisi mengenai kode etik. Jadi, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Nah, kode etik sendiri mempunyai tujuan agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Nah, kode etik ini mempunyai fungsi agar dapat melindungi perbuatan yang tidak profesional. Nah, yang kedua yaitu penjelasan mengenai etika. Jadi, etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat, sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Etika profesi adalah sebuah panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Kita semua harus tahu bahwa etika sebagai profesional yang tepat adalah untuk tahu bagaimana bicara dan bertindak serta mengambil keputusan yang profesional. Etika profesi tidak hanya berlaku bagi satu profesi, tetapi untuk seluruh profesi pada umumnya. Dalam profesi tertentu, dapat ditambahkan aturan etika khusus yang sesuai dengan profesi tersebut. Prinsip etika profesi ada 4, yakni prinsip tanggung jawab. Nah, maksud dari prinsip ini adalah bahwa semua profesional wajib bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, yakni prinsip keadilan. Maksud dari prinsip ini adalah bahwa seorang profesional harus selalu mementingkan nilai keadilan dalam pekerjaannya. Apapun yang dilakukan harus adil dan diberikan pada siapapun yang berhak, apalagi bagi profesi yang melayani rakyat seperti petugas kesehatan, polisi, dan lain-lain. Yang ketiga yakni prinsip otonomi. Profesional dalam dunia kerja memiliki kebebasan dan wewenang untuk bekerja sesuai dengan profesinya. Hal ini juga berarti seorang profesional memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan kode etik profesi yang berlaku. Yang keempat yakni prinsip integritas moral. Dalam etika profesi, integritas moral sangat penting karena merupakan kualitas kejujuran dan prinsip moral yang dilakukan secara konsisten sebagai seorang profesional. Etika profesi tidak hanya bertujuan untuk membuat bertindak lebih profesional saat bekerja, tetapi juga etika dalam menjaga kesejahteraan orang-orang yang tergabung dalam profesi. Jadi, setiap orang yang bergabung dalam sebuah profesi harus berpegang pada etika profesi dengan tujuan tidak hanya mengembangkan diri sendiri, tetapi juga mengembangkan organisasi serta semua orang yang memiliki profesi yang sama. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, jurusan Administrasi Publik. Mbak sendiri dengan siapa? Ika. Baik, Mbak Ika. Selama di BCA menjabat sebagai apa? Frontliner, teller. Dan sudah berapa lama Mbak Ika bekerja pada bidang ini? Sudah 4 tahun. Jadi dengan waktu tersebut dapat dikatakan ya kalau Mbak Ika sudah termasuk profesional dalam bidangnya. Bagaimana etika profesi pegawai bank? Etika profesi pegawai bank. Kalau etika profesi pegawai bank itu kan tergantung sama perusahaan masing-masing, sesuai sama SOP. Kalau saya kan kerja di BCA, jadi kalau di BCA itu SOP-nya ya dituntut untuk memang harus profesional. Terus kemudian kalau di BCA itu ada standarnya tersendiri, namanya itu Smart Solution. Jadi itu meliputi semua sikap untuk menghadapi nasabah maupun bertransaksi itu gimana, itu ada semua di Smart Solution namanya.
Jadi tiap bank itu memiliki ciri khasnya masing-masing untuk terkait etika profesinya ya. Ya. Untuk kewajibannya apa yang harus dilakukan oleh pegawai bank? Untuk kewajibannya ya sesuai sama job desk-nya, sesuai sama tupoksi, tugasnya apa. Kalau saya kan di frontliner teller, berarti tugasnya itu menerima transaksi tunai maupun non tunai dari nasabah. Bagaimana bentuk sanksi yang akan diberikan apabila ada yang melanggar peraturan atau kode etik yang berlaku? Itu juga kembali ke perusahaan masing-masing, tergantung sama banknya masing-masing. Kalau di BCA, kalau ada fraud nanti ada sanksinya tersendiri, seperti nanti ada dikasih SP sampai 3 kali, setelah 3 kali keluar. Ada juga kalau memang fraudnya itu juga ada tingkatannya sendiri-sendiri. Kalau tingkatannya dia memang sudah paling parah, ya langsung ini lampu merah keluar. Sudah dikeluarkan gitu. Baik Mbak Ika, terima kasih untuk wawancaranya hari ini.